Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mami, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mami. Sebentar ya, ini ada feedback. Mohon yang di Zoom boleh di mute ya. Yang di Zoom tolong di mute ya. Terima kasih. Sebentar ya, ini ada feedback. Mohon yang di Zoom boleh. Yang di Zoom tolong di mute dulu ya. Karena aku mau sapa dulu yang di live. Begitu. Terima kasih. Selamat malam semua. Bagaimana suaraku? Apakah sudah terdengar jelas? By the way, pada dari mana aja nih? Ada yang dari Jakarta, Medan, Bekasi, dari Bandung mungkin atau Surabaya? Komen dong. Wah, banyak banget nih yang di kolom komen nih. Halo. Aduh, aku langsung kerepotan nih. untuk sapa-sapa. Semoga malam ini semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia ya. Terima kasih banyak sudah bisa join sesi talk show malam hari ini, karena aku yakin banget semua juga udah pada nungguin talk show-nya spesial ya. Kita kedatangan dokter yang aku anggap bukan cuman panutan, tapi sudah sepertinya dokternya emak-emak. Padahal ini sebenarnya dokter anak beliau, tapi emak-emak justru yang berburu pengen ketemu, pengen ngobrol langsung sama beliau. Karena beliau ini pakarnya di bidangnya, kemudian juga beliau juga sudah mungkin juga ibu-ibu, emak-emak semua ini udah banyak yang terkontaminasi, terkontaminasi sama ilmu-ilmunya beliau yang Masya Allah sangat-sangat bermanfaat ya. Dan sangat-sangat relate untuk ibu-ibu di era hari ini, di era sekarang, seperti itu. Udah pada kenal kan Dokter Apin kan? Siapa yang belum kenal? Oke, katanya ada yang dari Ponorogo, Selangor, Malaysia, Masya Allah. Nyampe nih ke negeri sebelah nih. Halo, yang di Malaysia. Ada yang Lombok, Sukabumi, Karawang, Karanganyar, Jogja. Orang Bangkalan hadir nih. Hai, sama nih aku juga orang Bangkalan. Kota Semarang, Bogor, Medan. Aku orang Bangkalan tapi aku tinggal di Bogor loh. Medan, Malang. Oke, Bintaro. Aduh, banyak banget ya. Udah nggak sabar pengen nanya banyak-banyak katanya. By the way, nanti acaranya akan sedikit berbeda seperti live kita sebelumnya. Kalau biasanya kan kita bisa sambil interaksi ya, tapi kalau live malam hari ini nanti kita akan dengarkan dulu materi atau ceramah dari beliau, dari Pak Dokter. Nanti setelah itu baru akan dibuka Q&A-nya. Jadi berharap semua peserta, semua penonton, baik yang di Zoom maupun yang di live, menyimak dulu ya dengan seksama, tapi bukan berarti tidak boleh aktif di kolom komentarnya loh. Silakan boleh komen-komen apa atau respon apapun di kolom komentarnya, karena nanti aku juga akan bantu untuk bacakan seperti itu. Nih nasi serpangnya dong, enak tuh. Nasi serpang tuh apa ya? Ika Sulistri nih, hai. Aduh, kamu udah sehat? Kemarin kan kayaknya baru recovery ya, sekarang mudah-mudahan sudah fit ya. Mojokerto, Purworejo. Oke. Dari anakku zaman newborn katanya, kata Ayu Nur nih. Dari anakku zaman newborn, dokter panutan onlineku ya Dokter Apin. Sama. Aku juga makanya nggak cuma kalian, sebenarnya aku yang paling deg-degan malam hari ini, paling excited, karena jujur aja aku kayak nunggu-nunggu banget waktu bisa seperti ini sama beliau. Masya Allah, Alhamdulillah, ini berkat Motherland dan berkat dukungan seluruh warga Motherland nih, akhirnya terwujud.
Mudah-mudahan nanti jangan sampai karena aku saking groginya nanti aku yang belepotan ya. Oke, by the way, ngomong-ngomong nih, mungkin ada yang hadir malam hari ini tapi baru mengetahui ini sebenarnya Madeleine itu apa ya? Terus ini kok rame-rame gini nih, bikin-bikin acara gini nih untuk apa sih gitu ya? Boleh, aku mau share sebentar sedikit tentang Madeleine. Untuk yang belum kenal, kami adalah komunitas khusus untuk para perempuan tapi komunitas untuk perempuan khusus untuk ibu maksud aku, ya Allah tuh. Udah ketahuan nih deg-degannya nih. Kita adalah komunitas untuk perempuan khususnya untuk para ibu. Saat ini kita basisnya memang di Facebook group dengan jumlah anggota kurang lebih sekarang sudah 35.800 member di seluruh belahan dunia. Pokoknya as long as punya koneksi internet dan bisa berbahasa Indonesia, kita sangat rekomendasikan untuk join di komunitas kita seperti itu. Nah, kita ini ngapain? Kita ini banyak banget bikin sejenis ini. Jadi kita itu ibu-ibu atau emak-emak yang kepo berat. Pokoknya kerjanya tiap hari kepo, mulu keponya apa? Keponya pengen dapat informasi tentang apa, pengen dapat edukasi tentang apa, seperti itu. Nah, jadi salah satu caranya saya selaku founder, perkenalkan saya Mami Ara, jadi saya memfasilitasi member-member di Madeleine, yang kita panggil dengan warga Madeleine, untuk terpenuhilah kekepoannya seperti itu. Dan for information sejak tahun 2019 yang mana tahun lalu, yang mana baru kemarin satu hari yang lalu kita baru berulang tahun, yaitu di Mother University. Jadi Mother University ini adalah sekolah virtual untuk perempuan yang dilahirkan oleh komunitas Madeleine. Ya, jadi yang baru kenal sama Madeleine harus kenalan juga sama Mother University ya. Nah, buat tahu Mother University ini apa, aku perlihatkan dulu videonya sebentar. Sambil aku juga tunggu dokter bisa bergabung. Oke. Hai ladies. Perkenalkan, saya Mami Ara. Saya akan pandu kalian menuju pengetahuan dan wawasan yang semakin maju tentang perempuan. Iya, saya pertemukan ladies dengan Mother University, sebuah sekolah virtual untuk perempuan, khususnya untuk ibu yang terdapat 3 tingkatan di dalamnya. Ada basic, intermediate, dan juga expert. Setiap tingkatan akan ada 4 materi untuk didiskusikan bersama dan dipandu oleh pengajar. Dan di akhir nanti akan ada ekstra kelas untuk lebih memperkaya pengetahuan ladies loh. Seru ya? Mother University ini didirikan atas tingginya semangat belajar para perempuan dan para ibu pemburu ilmu yang terkumpul dan terhubung satu sama lain dalam sebuah komunitas bernama Motherland. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, kapanpun, dimanapun, semua bisa terjangkau tanpa batas ruang. Sampai ketemu di kelas ya ladies. Salam dariku, Mami Ara.
di itulah Mother University. Kayaknya gambarnya kayak suasana jalanan di kota Jakarta ya, agak macet-macet. Bener nggak sih? Kenapa hilang kata live-nya? Suaranya kecil. Oke, putus-putus. Iya, kayaknya karena sinyal deh. Nggak apa-apa. Nanti aku bisa spill lagi kok. Apa itu Mother University? Yang jelas, Mother University ini adalah sekolah yang kita buat sama teman-teman Motherland untuk khususnya untuk para perempuan, untuk ibu, khususnya untuk perempuan. Masya Allah, kenapa ya aku deg-degan banget. Khususnya untuk para ibu gitu loh, sekolahnya untuk perempuan. Jadi nanti akan ada level-levelnya, kemudian nanti kita akan ada kelas-kelasnya setiap level, nanti akan ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nanti di akhir aku informasi lebih lanjut ya. Nah, sembari ini aku mau ceki-ceki dulu apakah Pak dokternya sudah join sama kita atau belum. Ya, sudah ada, silakan aja. Sudah ada. Ya. Alhamdulillah. Saya add to spotlight dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya nggak bisa tampilin virtual background karena nggak pakai green screen. Enggak apa-apa, Pak Dokter. Pak Dokter, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Pak Dokter, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk Motherland. Izin perkenalan Pak Dokter sebentar ya. Baik. Ya. Kami adalah Motherland, kami adalah komunitas yang isinya adalah emak-emak nih Pak Dokter. Ya. Kebetulan nih emak-emaknya nih banyak yang emak-emak kepoan Pak Dokter. Jadi perlu informasi, terus perlu diedukasi, terus seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kali ini berdasarkan request dari warga Motherland, teman-teman Motherland, kita pengen ngehadirin Pak Dokter dan alhamdulillah nih Pak Dokter bisa gabung sama kita malam hari ini. Begitu. Pak Dokter nggak apa-apa kalau virtual background-nya tidak dipakai. Nah, seperti itu aja. Oke, Kak. Oke. Baik, Pak Dokter, ini juga kebetulan judulnya juga yang banyak di-request oleh warga Motherland nih untuk sama member-member kita nih tentang BB anak gitu, Pak Dokter. Kayak ini permasalahan BB anak ini hampir nggak ada habisnya ya, setiap saat itu meresahkan gitu, Pak Dokter. Mudah-mudahan nanti setelah Pak Dokter bisa kasih pencerahan sama kami, kita bisa pinter bareng-bareng nih, begitu. Pak Dokter, apakah ada slide atau materi yang mau disampaikan ya? Saya bisa langsung berbagi layar ya? Boleh. Mungkin saya tolong di-enable-kan. Sudah, Pak Dokter. Baik, oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang hadir pada platform Facebook Live ya. Saya tidak bisa menyapa semua yang ada di sini karena hanya beberapa yang ada di Zoom. Dan saya akan memberikan pengantar untuk jadi bahan diskusi kita pada malam hari ini seputar dengan berat badan anak. Dan untuk itu saya ingin terlebih dahulu menjelaskan mengenai konsep makan, dan memang makan ini pada akhirnya ada permulaannya, yaitu tentunya ketika ASI eksklusif di 6 bulan pertama dan berlanjut nanti mendapatkan makanan pendamping ASI dan sampai seterusnya. Dan ini akan mendapatkan makanan di awal terlebih dahulu karena 1000 hari pertama itu yang kita hitung sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun itu adalah periode yang paling penting, yang dikatakan sebagai, ada yang mengatakan sebagai golden period atau golden age gitu ya. Sehingga kalau kita paham memantau pertumbuhan, dan dalam hal ini mungkin disederhanakan menjadi bahasa penambahan berat badan, kita akan mudah untuk bisa masuk ke tahapan berikutnya setelah masuk usia 2 tahun berikutnya, setelah usia 2 tahun. Nah, ini yang sering disampaikan ya. Jadi kalau dalam topik malam ini kita spesifik membahas mengenai masalah berat badan, dan berat badan ini adalah bagian dari pertumbuhan. Jangan sampai tertukar, dan saya mengingatkan berulang-ulang, ada namanya pertumbuhan, ada namanya perkembangan. Kalau pertumbuhan itu sifatnya adalah
bisa diukur, ada timbangannya, ada angkanya, ada kilogramnya, ada sentimeternya. Jadi ada kuantitasnya. Sedangkan kalau perkembangan itu memang tidak ada kuantitasnya. Tapi ini juga sangat penting dan tidak terlepas dari namanya pertumbuhan. Anak mampu berdiri, berjalan, berbicara, atau kita bahasakan sebagai adanya perkembangan motorik, kemudian perkembangan bahasa, itu adalah bagian dari perkembangan. Nah, ini memang sangat saling terkait. Tapi malam ini kita lebih spesifik bahas mengenai pertumbuhan, khususnya masalah berat badan. Nah, untuk bisa menaikkan berat badan, ini harus dipahami, semua makhluk hidup, ya kita manusia, itu harus makan. Dan awalnya kita belum bisa makan sendiri, jadi kita masih disuapi gitu ya. Jadi ada yang proses namanya feed. Orang yang bisa memberikan makan ke orang yang tidak bisa makan secara mandiri, yaitu bayi. Nah, yang namanya feeding artinya adalah proses yang relatif masih pasif, menerima dari orang yang memberikan, itu sangat bergantung dengan kemahiran yang ngasih makan tadi, si caregiver-nya tadi, entah orang tuanya, entah siapapun yang ingin memberikan makan ke anak tadi. Nah, seiring dengan usia bertambah, dia akan belajar, ada proses yang juga sifatnya aktif, dan ini tentunya di awal-awal akan tercampur dan jadi saling bertukar ya, feeding dengan eating. Bedanya apa? Nanti pada akhirnya kan kita orang dewasa tentunya kita tidak disuapi lagi ya, kita akan makan mandiri. Kalau lagi sakit ya kita disuapi, atau ya jangan lupa suami sering-sering nyopin istrinya atau istri sering-sering nyopin suaminya ya. Jadi itu feeding itu ternyata tidak hanya proses yang terjadi pada saat bayi, tapi sampai seterusnya. Nah, di sini yang membedakan. Artinya apa? Kalau sudah masuk konsep eating, yang makan itu sudah mampu untuk memiliki teknik untuk memasukkan nutrisi ke dalam mulutnya. Jadi kalau kembali lagi kita membahas mengenai masalah berat badan, ini sangat dipengaruhi oleh dua aktornya tadi, aktor yang memberi makan dan aktor yang diberi makan. Dan kita juga paham bahwa ketika kita menyuapi anak, ketika mungkin kita mendengar istilah feeding rule ya, itu tujuannya adalah mempersiapkan, tidak sekedar untuk memasukkan nutrisi ke mulut anak, tapi juga mempersiapkan ke depannya anak mampu melakukan proses eating secara mandiri dan tepat, sehingga berat badannya akan terus terjaga. Maka kalau kita paham konsep dasar ini, mudah-mudahan lebih mudah ke depannya. Nah, tapi nanti setelah usia bertambah, jam terbang meningkat, gitu ya, perkembangan anak yang awalnya hanya pasif duduk, kemudian dia bisa berdiri, berjalan, dan seterusnya, maka anak akan makin banyak tingkahnya. Dan kita akan mendapati hal-hal yang mungkin luar dugaan kita, yang awalnya relatif mudah diberikan, proses feeding itu mudah, menjadi relatif lebih sulit. Anaknya mungkin akan menolak, bahkan dia kemudian kesannya tidak bisa menepati janji. Awalnya kemarin mau diberikan apa, hari ini tidak mau dikasih makan seperti itu lagi. Nah, tapi kalau kita paham konsepnya, kita belajar mengenai kasus-kasus yang tersering, dan kita bisa berbagi pengalaman ya. Kan ini beruntung ya di sini ada dalam satu komunitas saling berbagi ya. Itu bisa tahu apa kira-kira solusi yang bisa diberikan satu orang ke orang yang lainnya. Nah, ini memang jangan salah ya, bahkan ketika full bayi itu bergantung kepada ibunya 6 bulan pertama, penuh mendapatkan ASI secara eksklusif, belum diberikan makan, itu ada suatu proses feeding ya, feeding ASI. Dan ini juga periode yang sangat penting. Bayangkan kan kalau misalnya kita ambil 1000 hari, dan itu kan sesudah lahir kan ada 2 tahun pertama. 6 bulannya 25% dari 1000 hari pertama bayi itu sudah lahir, itu adalah proses yang masih benar-benar full ASI eksklusif, ada proses yang sangat-sangat pasif. Dan ini tentu akan menjadi cornerstone ya, batu pijakan untuk berat badan ke depannya. Jadi kalau kita misalnya punya pertanyaan masalah berat badan, jangan lupa 6 bulan pertama ini penting sekali. Memberikan ASI itu juga harus dipelajari tekniknya. Saya tidak jarang mendapati orang tua yang anak pertamanya lancar, nggak ada masalah. Lalu lahir anak kedua nggak ada masalah. Jadi harusnya sudah belajar dan sudah cukup paham, mungkin sudah otomatis ya memberikan ASI dan makan pada anaknya. Tapi begitu lahir anak ketiga atau anak keempat, dari segi proses persalinan tidak ada masalah, baik anaknya sehat-sehat saja, tapi begitu dilihat loh kok terjadi perbedaan kenaikan berat badan. Ternyata kok sepertinya ada kesulitan dalam memberikan ASI, padahal sudah berpengalaman bertahun-tahun sebelumnya. Nah, ini bukti bahwa jangan pernah lupa yang namanya belajar ya. Dan ini tidak membutuhkan waktu yang singkat ya. Jadi butuh waktu yang sebenarnya cukup panjang. Maka
tidak pernah ada kata bosan untuk belajar, walaupun anaknya sudah mungkin sini sudah ada anak yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini manfaat nutrisi ASI sudah semua saya yakin sudah paham. Nah, ini yang terjadi. Ada suatu proses transisi. Jadi, berat badan yang harus benar-benar dipantau, bahkan sejak lahir, jangankan 6 bulan pertama ya, 6 minggu pertama itu sangat-sangat penting gitu. Tidak sedikit bayi yang gagal tumbuh di 6 minggu pertama, karena tidak paham bagaimana cara memantau berat badan. Karena tidak paham apakah ASI itu cukup atau tidak. Tidak paham bahwa saya merasa anak saya cukup minumnya, buktinya apa? Pipisnya banyak, padahal berat badannya tidak naik sama sekali atau bahkan turun. Nah, nanti ada lagi fase kritis berikutnya, yaitu terjadi pada fase transisi dari ASI eksklusif ke arah pemberian MPASI. Di sini harus dilihat, 2 tahun pertama itu tidak masalah untuk meneruskan ASI. Tapi pada proses transisi tadi, ASI tetap diteruskan dan tetap harus ditambah perlahan-lahan, baik dari segi jumlah maupun kemampuan tekstur dari MPASI tadi. Nah, ini jangan lupa ya, di sini memang gambarnya cuma gambar proses pemberian makan, tapi di lingkup semua itu. Jadi kalau kita bayangkan ini sebagai suatu mikrokosmosnya, di makrokosmosnya dalam semestanya itu ada yang namanya kurva pertumbuhan. Nanti kita akan bahas di situ. Nah, inilah yang harus dipahami. Agar bisa memberikan makan secara baik ya, dalam proses transisi tadi dan sampai usia 2 tahun, kan definisi MPASI sampai 2 tahun, dan supaya berat badan itu naiknya baik, ada kuat, inilah konsep yang disebut sebagai nanti yang disebut sebagai responsif ini ya. Jadi konsep ini MPASI dari WHO, dan ini diadaptasi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga oleh konsep yang kita bisa lihat di buku KIA, buku Pink ya, yang itu secara resmi dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Nanti kita kalau ada waktu lebih detail kita bahas di sesi tanya jawab ya, tentang mengenai MPASI itu diberikan harus ada konsepnya yang namanya tepat waktu seperti ini ya. Jadi kenapa sih makan itu pada usia 6 bulan? Karena memang dari segi kesiapan motorik, enzim pencernaan itu memang yang paling baik. Tapi mungkin ada beberapa yang diberikan sejak usia 4 bulan dengan alasan-alasan tertentu. Nah, ini yang sering kita jadikan kalau misalnya seorang bayi, anak, berat badannya tidak naik secara adekuat, faltering weight misalnya, atau bahkan gagal tumbuh atau failure to thrive, pasti ini akan dilihat terlebih dahulu ya. Jadi kalau bisa dari konsep 4 ini nih, maka kita harus benar-benar yang pertama kali kalau berat yang naik ini, cukup nggak sih? Saya harus menekankan ini kenapa? Karena saat ini tidak sedikit yang kemudian kalau bahasa saya itu dia lompat pagar. Anaknya berat badannya tidak naik, langsung mikirnya ke arah penyakit tuberkulosis, mintanya tes mantuk. Padahal anaknya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah dia tidak cukup mendapatkan ASI dan makanan dari MPASI-nya. Atau begitu anaknya beratnya nggak naik 1 bulan, langsung periksa urin. Ya, katanya takutnya infeksi saluran kemih. Padahal nggak dievaluasi dulu. Anaknya makannya porsinya kurang. Atau tadi ASI-nya ternyata kurang, tapi tidak diketahui karena tidak punya pengukur dalam segi mungkin tidak pumping ya, jadi nggak tahu berapa yang dikeluarkan dan dikonsumsi dan seterusnya. Jadi ini harus dipahami. Dan kecukupan ini sebenarnya ada 2 hal. Kecukupan dari segi kuantitas, jumlah, dan ini secara langsung menaikkan berat badan dan tinggi badan tentunya dan tingkat kepala, dan juga segi kualitas. Nah, ini menarik ya masalah kualitas, karena nanti kalau bicara kualitas, kan ini gambarnya seperti ini ya. Kan saya baca ini dan ini seperti disampaikan oleh banyak dokter anak tuh, karbohidrat sekian, protein sekian, lemak sekian. Tapi anak saya ini kok kebalikannya ya. Justru yang namanya sayur buah itu senangnya luar biasa gitu ya. Sampai 50% tuh isinya makannya sayur buah ya. Semangat makannya. Tapi dikasih makan karbohidrat mungkin hanya terkonsumsi misalnya 30%. Protein boro-boro misalnya 5%. Lemaknya juga misalnya seperti itu ya. Lalu pusing sendiri. Ini gimana nih kualitasnya? Nah, nanti kita akan bahas kalau ada yang bertanya ya. Nah, ini segi variasi makanan, kita belum bahas masalah tekstur ya. Dan ada yang menggunakan konsep MPASI 4 bintang, konsep pemberian makan berbasis bukti dari IDAI dan dipakai oleh buku Pink misalnya. Dan ada juga yang namanya isi piringku ya. Ini yang ingin saya jadikan penekanan pertama pada materi kita malam ini tentang masalah berat badan ya. Jadi kita kan sudah paham ya cara konsep tadi, ada responsive feeding, kemudian timely, adequate,
safe ya, hygiene dan steril gitu ya. Tapi kita pusing dengan berat badan yang katanya seret atau nggak naik. Nah, ini tidak bisa diperkirakan atau dipakai perasaan saja, tapi harus ada bukti objektifnya, yaitu dengan menggunakan kurva atau ada yang menyebut sebagai grafik pertumbuhan atau terjemahan kata growth chart. Dan itu saya yakin semua pasti punya. Bahkan sejak ibu hamil diberikan buku pink, itu kan buku yang tidak terpisah ya. Ada satu kesatuan. Sejak ibu itu mulai dinyatakan hamil, positif hamil, sampai bayinya lahir sampai usia 5 tahun bahkan. Jadi apa? Ini bukti sejak pertama kali dinyatakan positif hamil, seorang ibu itu harus belajar mempersiapkan, memantau pertumbuhan anaknya. Karena di buku pink itu jelas-jelas ada beberapa lembar yang harus diisi, yaitu namanya kurva pertumbuhan. Dan inilah pengukur objektif untuk masalah berat badan. Jadi kalau kegalauan masalah berat badan, ya harus tahu dulu. Karena banyak yang kemudian galau, saya perhatikan anaknya sebenarnya tumbuh, beratnya naiknya bagus, tapi tidak paham cara baca kurva, sehingga dia galau sendiri. Jadi galaunya galau yang istilah itu tidak ada ilmunya. Ya. Nanti, nah ini penekanan pertama saya. Penekanan kedua saya adalah yang namanya responsive feeding. Mohon maaf ini tergeser ya gambarnya. Jadi yang namanya responsive feeding, ini konsep dari WHO. Ini konsep yang kadang mungkin tertutup dengan kita sering mendengar istilah feeding rules ya. Jadi feeding rules itu sesuatu yang harus dipahami oleh semua orang tua. Tapi feeding rules itu tidak bisa berjalan sendiri. Feeding rules harus berjalan berdampingan senantiasa dengan responsive feeding. Kenapa? Karena feeding rules saya lihat itu seringkali tidak diartikan dengan tepat atau disalahpahami karena tidak paham konsep responsive feeding. Karena semua ada di feeding rules tadi itu bisa dinalarkan dan harus dipahami mengapa dibuat seperti itu. Ini yang terjadi ya. Jadi ketika kita memberikan makan, kita menekankan kuantitasnya harus sekian, menekankan proporsinya, menekankan kualitasnya, karbo sekian. Tapi jangan lupa gitu, yang makan siapa? Yang makan anaknya. Yang makan adalah seorang manusia, bukan robot yang diprogram gitu ya, dipasang diinstal gitu ya, diinstal piranti lunak, karbohidrat masuk sekian, nggak bisa seperti itu ya. Nah, ternyata ada anak yang kemudian hari ini makannya luar biasa semangat ya, bahkan maunya nambah. Begitu esok harinya muncul yang katanya sederhanakan menjadi GTM atau gerakan tutup mulut atau picky eater misalnya ya. Atau tadi kita kemudian berpikir anak saya kenapa dan bingung sendiri. Padahal kalau kita memahami konsep responsive feeding, kita akan paham, oh ternyata mungkin anak saya ini makanan menjadi susah karena dia sudah mulai bosan, atau mungkin orang tua tampak tidak sabar ketika memberikan makan, pasang target gitu ya. Ada yang salah memahami makan 30 menit, jadi mungkin sampai nggak tahu ya, di sini mungkin semoga nggak ada ya, saya pasang alarm misalnya, timer ya, start mulai, nanti mundur, waktu makan ada 20 menit lagi, waktu makan ada, kan nggak seperti itu ya, 5 detik 4, 3, nggak gitu juga ya. Nah jadi di sini harus bisa diperhatikan benar-benar. Ya harus benar-benar, oh ternyata anak saya ini makanan-makanan ini tuh makannya nggak bisa cepat, harus pelan-pelan misalnya. Oh ternyata dia mengalami kebosanan dari segi makan yang di blend campur jadi menjadi satu. Atau tadi ternyata begitu orang tua kehabisan akal langsung mencari distraksi berupa gadget atau gawai. Itu kan juga sebenarnya sih salah. Tidak seperti itu, konsep feeding rules pun tidak seperti itu. Jadi ini harus benar-benar dipahami ya. Bahkan ini nih dikatakan bahwa oleh WHO, feeding times are periods of learning and love. Talk to children during feeding. Di sini ada hal yang sangat menarik. Anak itu boleh diajakin ngobrol gitu ya. Nah ada kata apa namanya with eye to eye contact gitu. Jadi bahkan bisa jadi kesempatan langka ya, apalagi bagi orang tua yang mungkin keduanya bekerja di luar dan di jam kantor nggak di rumah gitu ya. Kasih makan itu sebisa mungkin pas malam hari tuh dimanfaatkan untuk melakukan eye to eye contact dengan anaknya. Jadi gunakanlah momen untuk responsive feeding, feeding directly ke anaknya ketika ada waktunya tadi. Nah kalau kita bahas responsive feeding, GTM, feeding problem itu saya perhatikan lebih dari 50% bisa diatasi. Nah ini saya nggak bahas satu-satu, nanti mungkin kalau ada yang tanya bisa kita bahas. Saya akan langsung masuk ke tema yang menjadi fokus kita malam hari ini untuk mengenai pertumbuhan ya. Saya sengaja taruh di akhir nih, saya minta waktu sekitar 5 menit ya, nanti biar kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tentang pertumbuhan anak.
Ini buku kaya yang lama, ini buku kaya yang 2020. Sekarang udah ada yang 2023. Ya, saya yakin di beberapa tempat sudah ada, dan kalau belum punya bisa cari, diunduh ya. Saya senang sekali Kementerian Kesehatan dari Direktorat Gizi Masyarakat itu sudah cukup rutin ya melakukan updating dari bukunya. Lihat ya, jangan sampai ketukar ya. Ada kurva biru, ada kurva pink, laki dan perempuan. Dan ingat, sebenarnya mungkin kita berpikir ini adalah domain dari petugas kesehatan, dari ibu bidan atau perawat atau kader posyandu mungkin, atau yang kita imunisasi di puskesmas atau perawat di rumah sakit karena kita di rumah sakit swasta misalnya mengimunisasi, atau mungkin seperti saya nih, saya kalau di rumah sakit saya RSUD, perawat saya sudah biasa memplotkan buat saya, tapi kalau saya pakai pribadi saya biasanya memplot sendiri gitu ya sambil menjelaskan. Nah itu ini sebenarnya tidak hanya domain kami, tapi saya berharap setelah pertemuan malam ini, bagi yang masih kosong mungkin tolong diisi, ya. Walaupun punya aplikasi Primaku, tetap ini diisi juga. Harus diisi semuanya ya. Jangan, walaupun topik kita malam ini adalah berat badan, tapi itu kan pengantar ya untuk masuk ke berbagai komponen pertemuan lainnya. Ini sangat-sangat penting. Tidak akan mungkin kita tahu anak itu stunting atau tidak kalau tidak diukur tinggi badannya. Karena tinggi badan itu adalah parameter dari stunting adalah parameter dari panjang dan tinggi badan. Nah, ini seperti ini. Lingkar kepala ini kurva yang lama ya, pakai Nelhaus, sekarang bisa pakai WHO juga gitu. Ini Primaku generasi pertama nih, versi 1. Saya paling suka Primaku versi 1. Ini paling bagus menurut saya. Tapi setelah dia diupdate, apalagi saat ini sudah masuk yang generasi ketiga, kalau saya perhatikan, itu lebih tidak menarik atau menurut saya tidak enak untuk digunakan sebagai sarana belajar. Jadi saya lebih suka pakai buku pink saja dibandingkan dengan aplikasi Primaku. Nah, ini beberapa contoh ya. Yang pertama adalah kita plot dulu. Jangan lupa, ini memang pengantar dari masalah berat badan. Tapi jangan lupa tinggi badan dan lingkar kepala harus wajib hukumnya untuk diukur. Yang kedua adalah kita tidak akan bisa untuk tidak akan bisa untuk menentukan anak ini tumbuh atau tidak hanya dengan satu kali pengukuran. Harus ada lebih dari satu kali pengukuran. Karena pertumbuhan adalah suatu proses, ada polanya, ada patternnya. Tidak bisa satu kali, anak saya mau anak saya gizi baik. Oh, anak saya di garis hijau, berarti gizinya baik. Anak saya di garis merah, gizinya kurang. Tidak seperti itu. Dan kita tidak akan tahu anak itu gizi baik atau tidak kalau tidak mengukur tinggi badan. Karena harus diproporsikan antara berat dengan tinggi badannya. Ini contohnya. Ini bukti bahwa kita bisa mendeteksi dini berat badan anak itu mengalami faltering ketika ada lebih dari satu kali pengukuran. Dari usia 9 ke 13 bulan anaknya tumbuh, tapi dari 13 menuju ke 18 anaknya mulai faltering. Lalu bingung sendiri, aduh anak saya faltering, langsung apa yang terjadi? Saya sedih sebenarnya, miris ya. Langsung cek urin, cek darah, cek mantuk gitu ya. Aduh itu udah menghabiskan biaya, nanti hasilnya normal semua bingung sendiri, otaknya mikir kemana-mana, itu namanya tidak terarah gitu ya. Dilihat dulu, anak saya turun gara-gara dia diare. Wajar dong dia diare turun. Nanti begitu dia sembuh, dia akan mungkin naik lagi. Anak saya ini bener-bener kelihatan makannya lagi susah. Cari tahu kenapa dia makan susah. Dia nggak mau makan nasi, dikasih makannya nasi. Dia nggak mau makan dengan komposisi, makannya pengen makan buah sayur lebih dulu agar dia suka dengan itu, tapi nggak dikasih mungkin 1 atau 2 kali karena khawatir dengan masalah terlalu banyak sayur buah misalnya seperti itu. Jadi ini harus dilihat satu persatu. Ini body mass index. Ini akan menentukan anak itu gizinya, terutama ini buat anak-anak yang gizinya gizi lebih dan obesitas. Walaupun anak gizi buruk pun juga bisa dibantu dengan body mass index ini. Ini juga penting ya, karena sebenarnya malnutrisi itu tidak hanya pada gizi kurang, tapi pada gizi lebih, dan obesitas itu juga suatu masalah dalam gizi. Waktu saya tinggal 1 menit lagi nih sebenarnya. Saya memberikan waktu seperti itu buat diri saya sendiri. Nah ini nanti tinggal dibaca tabelnya ya. Apa sih definisi dari stunted gitu ya, perawakan pendek, kemudian apa definisi dari gizi kurang, overweight, gizi lebih, dan obese. Nah ini kurva yang bagus misalnya ya, anaknya tumbuhnya konsisten. Tapi ingat ya, kalau beratnya di Z-score +2, tingginya di Z-score -2, anaknya pasti obesitas gitu ya. Tapi kalau BBU-nya, berat badan usianya di Z-score +2, TBU-nya di Z-score +2, anaknya tinggi besar, ya anaknya jadi gizi baik. Jadi harus dilihat nggak cuma berat badan, itu juga tinggi badannya. Ini kurva yang bagus. Ini kurva yang mulai faltering. Ya. Jangan panik. Evaluasi dulu. Ternyata saya nggak ketemu nih.
Anak saya baik-baik aja, makan baik-baik aja. Saya nggak ketemu kenapa? Silakan, pergilah ke dokter untuk membantu dicarikan apa penyebabnya. Atau kalau kurva ini nih, ini sering yang kejadian ya. Dan buat orang tuh menjadi sangat-sangat galau ya. Berat badannya melandai, tapi kemudian dia naik lagi. Nah, jadi apa? Hampir faltering, tapi kemudian anak ini tumbuh, jadi terselamatkan. Ini sering banget kejadian. Nah, karena anaknya lagi sakit, common cold misalnya, atau diare, begitu sembuh dia balik lagi. Atau dia lagi picky, pada saat itu setelah itu dia kan nggak pikir lagi, itu sering kejadian. Nah ini yang namanya stunting. Awalnya nggak pendek, jadi pendek, tapi ada proses di weight for age-nya atau berat badan umurnya mengalami faltering weight. Jadi stunting itu ada faltering weight dulu, barulah menjadi perawakan pendek. Ini juga nih, dia ada masalah, tapi kemudian dia teratasi, terselamatkan, tumbuh lagi. Namanya catch up dari growth. Ya, ini beberapa contoh masalah yang ada. Saya biasanya banyak bahas itu kalau ada model kuliah WhatsApp ya. Kalau kuliah itu sering share kurva, saya bisa komentari satu persatu. Nah, ini yang harus kita cegah ya. Jadi kalau bicara stunting itu tinggi badan, tapi tidak terlepas dari masalah berat badan. Jadi kita cegah gagal tumbuh dan kita cegah stunting yaitu berupa perawakan pendek tadi. Ini beberapa faktor yang bisa menyebabkannya. Jadi ini harus dievaluasi, jangan langsung berpikir ke arah TB, ISK, ADB, TB, ISK, ADB. Itu saya juga nggak tahu tuh ilmunya dari mana tuh, langsung ada trio apa tuh. Nah, seperti ini, dia tinggal dibaca ya. Jadi stunting itu beda dengan perawakan pendek. Karena ada perawakan pendek yang sifatnya fisiologis atau wajar, yaitu yang genetik, tapi ada juga yang tidak wajar atau gagal tumbuh. Mungkin itu nanti kalau ada pertanyaan tentang feeding problems, drama gitu ya, ada small eaters, picky eaters, dan seterusnya kita bisa bahas pada saat tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mami Ara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siapa yang kepalanya tiba-tiba langsung kayak banyak lampunya gitu. Seru ya, tadi Pak Dokter sudah menjelaskan tentang berat. Jadi gini, berat badan itu jadi harus yang pertama kali digali adalah makannya dulu gitu ya, mungkin ya. Makannya itu gimana, seperti itu. Oke deh, nah kita sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut sama Pak Dokter. Boleh tadi kalau misalkan ada beberapa informasi Pak Dokter yang menurut ibu-ibu sekalian merasa boleh nggak ya dijelasin ulang atau seperti apa, mungkin digali lagi informasinya, silahkan seperti itu. Tapi sambil kita nunggu Pak Dokter, mungkin ini saya mau ngajuin dulu pertanyaan dari saya yang mewakili kebanyakan yang sering dikeluhkan atau dipertanyakan gitu di komunitas kami, Pak Dokter ya. Pertama, ini tentang vitamin, Pak Dokter. Tadi juga sempat di kolom komentar juga sama, ada yang tanya, saya kayaknya sudah kehabisan cara begitu untuk dongkrak berat badan anak saya. Saya terakhir kayaknya mau nyerah nih sama vitamin. Kira-kira vitaminnya apa ya, dan seperti apa sih pemilihan vitamin itu untuk berat badan anak? Mangga Pak Dokter. Vitamin ya, itu pertanyaan yang sangat menarik ya, dan saya yakin banyak sekali yang bertanya tentang hal ini. Jadi dalam konsep nutrisi itu dibagi dua ya, ada yang namanya makronutrien, yaitu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak, dan ini yang secara langsung menaikkan berat badan, tinggi kepala juga. Dan ada yang mikronutrien, dia dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, dia tidak secara langsung menaikkan berat dan tinggi badan, tapi dia penting karena kita mungkin dulu mengenal sebagai zat pembangun, zat pengatur ya, waktu kita masih SMP, SMA pada saat itu. Nah, makronutrien ini yang terbagi menjadi karbohidrat, protein, dan lemak. Itu kan tadi kan di porsinya tuh ada sekian, karbohidrat 50%, protein 30%, lemak 20%, seperti itu. Dan ini akan menentukan anak itu tumbuh atau faltering weight. Anak ini akan menjadi stunting atau tidak. Jadi dari segi kuantitas makronutrien tadi. Tapi ada namanya mikronutrien. Vitamin dan mineral itu masuk dalam mikronutrien. Dia dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, tapi itu penting gitu ya. Misalnya apa? Vitamin larut air, ada vitamin B dan vitamin C. Justru vitamin larut air ini kalau kelebihan dikonsumsi, misalnya ini vitamin C dosis tinggi 1000 mg, mungkin di satu tubuh kurang dari 100 mg, 400-nya atau sampai 900 mg-nya dibuang lewat pipis. Jadi orang-orang yang terbiasa minum vitamin dosis tinggi itu
sebenarnya sih mubazir ya, mahal di ongkos, kemudian dia akan pipisnya jadi mahal karena itu banyak banget pipis dan keringat. Ada juga vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, dan K. Nah, ada juga mineral. Nah, ini mineralnya sebenarnya cukup sering dibahas ya, seperti besi. Jadi logam-logam tuh. Ada besi, ada seng, dan seterusnya. Nah, besi itu penting karena besi akan menjadi komponen pembentuk hemoglobin untuk mencegah anemia defisiensi besi. Dan banyak yang berpikir ya, aduh anak saya ini berat badannya seret gitu ya, atau faltering weight, terus jangan anak saya anemia defisiensi besi. Ya benar, pas dicek dia anemia defisiensi besi. Tapi ketika dia hanya dinaikkan besinya lewat suplemen, HB lewat suplemen zat besi, dia nggak akan naik berat badannya kalau tidak dinaikkan karbohidrat dan protein dan lemaknya. Maka kalaupun ingin memberikan vitamin dan mineral sebagai mikronutrien, semua itu harus ada dasarnya, ada dalilnya, yaitu rekomendasi. Nah, misalnya saya beri contoh, dari sekian banyak vitamin mineral yang sudah resmi ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia itu ada 2 ya. Pertama adalah besi. Besi itu sudah ada rekomendasinya, IDA sudah mengeluarkan sejak tahun 2011. Karena tinggi angka anemia defisiensi besi, maka boleh memberikan suplemen besi dari usia 4 bulan misalnya pada bayi cukup bulan dan 1 bulan pada bayi kurang bulan. Dan satu lagi adalah suplemen rekomendasi untuk pemberian vitamin D, itu juga sudah ada. Tapi kalau untuk suplemen rekomendasi pemberian vitamin B dan C itu tidak ada rekomendasi yang spesifik gitu ya. Atau rekomendasi vitamin A, E, K itu juga tidak, kecuali pada mereka anak-anak yang mengalami penyakit gangguan fungsi hati yang terganggu penyerapan lemaknya. Jadi akhirnya apa? Kalaupun mau kasih vitamin itu silakan, tapi ada nggak rekomendasinya? Kalau nggak ada rekomendasinya ya untuk apa? Buang-buang uang. Dan ternyata mayoritas anak dewasa itu tercukupi kebutuhan vitaminnya dari makanan sehari-hari. Ketika kita memakan makanan tinggi protein, otomatis ada karbohidrat juga, ada lemaknya juga, itu juga mengandung mikronutriennya, ada vitamin bermacam-macam tadi. Makan ikan, makan telur, makan daging, itu juga sudah ada vitamin, apalagi makan buah dan sayur, itu sudah mencukupi kebutuhan mikronutrien sehari-hari. Itulah sebabnya kenapa ada rekomendasi untuk dikasih suplemen, ada yang tidak perlu pakai suplemen, cukup hanya dengan memberikan makanan sehari-hari. Dan tadi, ternyata vitamin ini juga cukup menarik, karena mungkin ada mitos-mitosnya. Konon ada vitamin penambah nafsu makan, vitamin untuk membuat anak mampu bicara, vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah batuk pilek ya. Ternyata ketika diteliti satu-satu itu lebih ke arah self claim atau ya ngaku-ngaku gitu loh. Ini produk saya begini loh, probiotik begini loh gitu. Padahal ketika kami dari segi ilmu kedokteran itu membaca publikasi penelitian dalam skala yang lebih tinggi, tidak ada rekomendasi, tidak ada bukti yang cukup kuat, tidak ada perbedaan antara yang diberikan dan tidak. Nah, ada kalau hal-hal seperti itu yang terjadi, kami tidak akan memberikan rekomendasi. Tapi yang namanya pasar bebas gitu ya, kita benar-benar bisa mencermati gitu loh. Karena kadang-kadang testimoni, kemudian pemasaran, marketing itu lebih kuat dibandingkan dengan dasar ilmiahnya. Itulah yang harus kita pahami mengenai vitamin. Jadi kalau ada rekomendasi silakan diberikan, tapi kalau tidak ada rekomendasinya ya, dan kita lebih memotivasi untuk mengkonsumsi dari makanan sehari-hari seperti itu. Tuh, jadi kalau memang dirasa harus perlu bantuan, harus datang dulu ke ahlinya seperti itu. Jadi daripada tadi main kasih-kasih aja, mending biaya untuk uangnya beli vitamin, beli buah, cari makanan-makanan lain yang bisa lebih mendukung, begitu ya Pak Dokter ya. Ya. Oke deh. Nah, ini ada dari kolom komen deh, ini kolom komen merudul nih Pak Dokter nih. Apa coba nih merudul ya. Tapi ada satu yang menarik banget menurut aku. Ini tentang stunting. Dari Mas Hayu Debi nih Pak Dokter. Katanya gini, Pak Dokter, terus kalau anaknya ternyata terlanjur stunting, nih pertolongan pertamanya apa ya? Harus bagaimana seperti itu Pak Dokter? Mangga. Stunting itu kita kenal tadi, saya sudah sebutkan tentang 1000 hari pertama, tentang 2 tahun pertama, sehingga banyak yang kemudian berpikir, waduh anak saya kalau udah keburu stunting, apalagi anaknya udah 2 tahun lebih stunting, itu dianggap sudah tidak bisa dikembalikan gitu ya, jadi udah irreversible, udah yaudahlah, anaknya bakal bodoh, kemudian mungkin nanti IQ-nya akan rendah segala macam. Nah, memang penelitian membuktikan stunting itu berhubungan di masa depan dengan tentunya tinggi badan akhir, kecerdasan, daya tahan tubuh, dan seterusnya.
stunting juga berhubungan bahkan dengan gizi lebih atau obesitas, hipertensi dan penyakit degeneratif lainnya. Memang itu benar, penelitiannya itu ada dan itu bisa kita baca. Tapi ketika sudah, anak saya stunting, yang nggak jadi harga mati, anak saya sudah pasti akan A, B, C. Intinya adalah begitu menemukan kondisi anak saya stunting di usia berapapun, cari tahu apa sebabnya dan atasi sebabnya tadi. Kalau tidak bisa menemukan sendiri, konsultasi tentunya ke dokter gitu ya. Nanti tinggal dicari tahu masalahnya apa dan tentu akan dipantau. Yang namanya anak selama masa pertumbuhan pasti akan terjadi peningkatan berat badan dan tinggi badan. Dia berharap mudah-mudahan dia bisa optimalkan. Jadi nggak jadi harga mati 100% tidak. Tapi memang risiko tentu akan lebih tinggi apabila kalau stuntingnya terjadi dalam usia 1000 hari pertama kehidupan. Tapi ada satu hal yang ingin saya komentari, yaitu stunting ini ternyata masih banyak yang belum benar-benar paham. Sayangnya adalah kalau saya boleh memberikan komentar, definisi stunting ini antara yang digunakan oleh Kementerian, sebenarnya stunting ini adalah isu bukan cuma isu Kementerian Kesehatan, kementerian lain pun juga ikut kena isu stunting ini, sehingga mereka lebih menyatakan pokoknya kalau anak tuh tingginya di bawah Z-score-2 dia stunting. Padahal dari segi ilmu kedokteran yang berbasis bukti atau evidence based harus dibedakan, anak pendek itu ada dua, anak pendek yang memang stunting karena dia gagal tumbuh terlebih dahulu dan inilah yang berbahaya, dan ada juga anak stunting karena dia perawakan pendek keturunan, familial short stature, atau dia pendek dulu nanti tinggi kemudian, atau constitutional delay of growth and puberty. Nah ini nggak bisa disamakan dengan stunting. Jadi banyak yang saya perhatikan orang tua kemudian keburu stres anaknya stunting. Setelah saya coba evaluasi anaknya ternyata nggak stunting, dia mungkin cuma bukan cuma sih, anaknya memang ternyata dia pendeknya karena pendek faktor genetik, atau anaknya sebenarnya nggak pendek, kurvanya memang mepet di -2, tapi masih di atas -2, itu sama sekali nggak stunting ya, cuma tadi salah memahami. Maka konfirmasi dulu gitu, pastikan anaknya stunting atau tidak. Tapi kalaupun ternyata yang benar-benar stunting, ya sudah cari tahu apa sebabnya dan atasi. Jangan karena merasa putus asa kemudian merasa nggak ada manfaatnya memperbaiki, itu tentu tidak ada gunanya sama sekali. Baik, kita segera atasi apa yang bisa kita temukan pada saat itu. Itu yang saya komentari. Terima kasih. Oke, jadi tetap masih bisa diupayakan ya Pak Dokter ya. Yang penting jangan putus asa, jangan sedih. Terus kadang-kadang memang ini kita untuk waktu kita dapat informasi yang mungkin tidak menyenangkan untuk kita, atau kabar sedih atau kabar apa, kita tuh jadi blank gitu. Kadang sih memang benar. Nah, untuk mungkin salah satunya yang bisa aku saranin seperti yang kita lakukan malam hari ini, kita upgrade lagi ilmu kita, banyak sharing sama yang lain, ikut-ikut komunitas, baca dan sebagainya seperti itu. Nah, Pak Dokter, sekarang nih ada yang dari Zoom nih yang akan bertanya. Ini ada Ibu Eli. Ibu Eli sudah terhubung sama kita ya. Halo. Oke deh. Ya, iya. Terdengar jelas. Boleh, Bu Eli silakan disampaikan nih mumpung Pak Dokternya ada di depan kita. Mangga. Baik, terima kasih kesempatannya Mami sama Dokter. Sebenarnya saya mau tanya gini Dok, saya sudah lama tidak mengukur anak di posyandu gitu karena beberapa alasan, termasuk timbangannya gitu. Akhirnya saya menggunakan timbangan digital di rumah. Nah, kemudian saya memasukkannya di aplikasi Primaku yang setiap bulan itu saya bisa berkali-kali nimbang. Nah, kalau misalnya saya lihat dari Primaku, saya cenderung faltering gitu, berat badannya gitu. Nah, sebenarnya bagaimana cara menetapkan bulan ini saya ngambil yang berapa, ukuran berapa, kemudian bulan selanjutnya berapa, sehingga saya takutnya mispersepsi gitu. Bagaimana cara saya membaca membaca tren kenaikannya gitu. Saya takutnya salah seperti itu karena mengambil tiap bulannya kan beda. Saya cenderung ngambil yang tinggi seperti itu. Jadi apakah memang ketika saya ngukur tanggal 15 berarti tanggal 15 selanjutnya itu yang saya ambil atau seperti apa Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eli, tanya sangat menarik ya. Memang sayang kalau kita nggak bisa bedah kasus ya pakai simulasi kurva pertumbuhan, tapi saya sudah menangkap apa yang Ibu tanyakan. Yang pertama yang ingin saya komentari adalah jangan nimbang berat badan tiap minggu, apalagi tiap hari. Nimbang berat badan itu sebulan sekali aja, ya. Kalau anaknya, coba perhatikan di buku Pink, WHO, bukan di buku Pink ya, di buku Pink juga ada tuh, saya ingat tuh. Ya, buku Pink itu 3 bulan pertama itu kurvanya tiap minggu. Setelah itu
sebulan sekali. Jadi kalau mau nimbang setiap minggu boleh, terutama di 3 bulan pertama. Tapi kalau udah 3 bulan seterusnya, nggak usah tiap minggu lah gitu ya. Kenapa? Karena saya perhatikan ya mungkin sebagian, nggak semuanya ya, sebagian kecil gitu ya. Ibu zaman sekarang tuh kalau nimbangnya tiap minggu nanti malah pikirannya jadi banyak. Kan sedikit ya, paling banyak kan ukurnya sebulan sekali lah ya, nggak mungkin setiap minggu. Jadi itu yang pertama, tipsnya nggak usah tiap minggu, kecuali anaknya 3 bulan pertama. Yang kedua adalah sebenarnya nggak ada patokannya ya, tapi biar gampang, biar mudah, enaknya mungkin di tiap tanggal yang sama. Itulah sebabnya posyandu itu kan juga tiap orang kan tanggalnya kan ada sendiri-sendiri ya. Jadi posyandu RT 5 di tanggal berapa. Jadi supaya pas aja kurang lebih plus minusnya di tanggal-tanggal segitu. Itu patokan umumnya. Tapi tetap saya tahu kekhawatirannya adalah mungkin kalau kita nggak masa sih kayak ngentengin banget nih nggak nimbang tiap minggu gitu toh. Aduh, saya kayak gatel banget tuh orang punya timbangan bayi di rumah. Kayaknya 2 minggu ini kok anak saya beratnya nggak naik sama sekali nih, anaknya kok kurus. Ya silakan aja sih, kalau menimbang boleh-boleh aja. Prinsipnya adalah kalau kita menemukan angka yang kok anak saya turun segala macam gitu ya, jangan-jangan nih gara-gara kemarin nimbangnya habis BAB sekarang pas habis makan gitu ya mungkin aja sih. Karena begini, kalau kita perhatikan di kurva itu kan 3 bulan pertama itu anaknya curam. Anak kan dari lahir ke sebulan anaknya harus 800 sampai 1000 gram rata-rata ya, atau lebih dari sekilo bahkan. Sebulan ke-2 bulan anaknya berkurang jadi 800 gram dan seterusnya. Nanti kalau sudah 6 bulan cuma sekitar 300 atau 400 gram itu sudah syukur banget. Dan setelah setahun itu anaknya cuma 2 kilo per tahun atau 1 kilo per 6 bulan. Itu berarti sebulan tuh anaknya bisa cuma 200 gram saja. Nah, 200 gram itu kan kecil banget selisihnya ya. Itu yang mungkin sebabnya, loh kok bulan ini berarti nggak naik, terus bingung sendiri. Yang ingin saya sampaikan adalah, kalaupun kita ngacak waktunya, udah sebulan sekali nimbang berat badannya, kalaupun ada kemudian, aduh anak saya benar-benar nggak naik sama sekali, bahkan turun, evaluasi, introspeksi. Apa yang terjadi dalam sebulan terakhir? Apakah anak saya sakit? Apakah anak saya justru defisit gara-gara mencret atau muntah? Dilihat, oh ternyata bisa sakit, wajar dong. Atau mungkin, jadi gunakan analisisnya gitu. Analisis itu yang paling ngerti sebenarnya orang tua, bukan dokter ya. Dokter hanya membantu saja. Kalau orang tua kebingungan, tapi tetap yang mental itu orang tuanya. Dan analisis itu dengan 2 hal. Pertama dengan menggunakan nalar ya, dengan menggunakan logika. Dan yang kedua boleh menggunakan naluri. Gitu. Jadi karena bayi itu 2 tahun pertama kehidupan itu anak anak itu masih belum bisa ngomong kan. Kita lagi ngasih Zoom, telepon saya setelah jam 21 ya. Terima kasih. Jadi anak itu belum bisa ngomong, sehingga ketika anak itu beratnya nggak naik, padahal dia baik-baik aja gitu ya, mungkin makanan susah segala macam, orang tua yang harus mengira-ngira gitu kan, aduh anak saya ini mungkin nggak suka sama makanannya, menunya segala macam, terus dievaluasi sendiri. Dan itulah seni menjadi orang tua. Maaf kalau jawaban saya sepertinya melebar, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap intinya ya. Jadi tiap bulan aja, terus tanggalnya enaknya sih sama. Tapi kalau ketemu nggak naik, faltering atau flat, atau bahkan turun, cari tahu apa sebabnya. Udah nggak tahu juga, dengan segala cara boleh konsultasi ke dokter. Itu kira-kira singkat ya. Terima kasih. Oke deh, gimana Ibu Eli menjawab? Iya, baik, terima kasih dokter. Itu lebih cerah, saya dapat pencerahan banyak banget, terima kasih. Oke, baik kalau begitu. Jadi Pak Dokter, ini aku menyambung dari obrolan yang barusan. Kapan memang waktunya benar-benar, apakah gini, karena yang kita tahu sebenarnya katanya kalau sudah 3 bulan ternyata tidak mengalami peningkatan berat badan atau justru cenderung malah turun, itu 3 bulan lah patokannya baru kita harus bawa anak kita berkonsultasi. Apakah seperti itu Pak Dokter? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa di kurva pertumbuhan itu 3 bulan pertama tuh tiap minggu ya, tiap minggu nimbangnya, karena jangankan sebulan ya, seminggu 2 minggu aja itu sangat-sangat bermakna. Apalagi anak sebulan pertama, saya sering sekali mendapati lahirnya misalnya 3,9 atau 3,8. Sebulan 3,5, nggak naik bahkan turun. Itu kan jelas-jelas gagal tumbuh, padahal baru sebulan umurnya. Jadi boro-boro nunggu 3 bulan, sebulannya udah harus ketahuan kenapa kok ini berarti sangat kurang. Itulah perbedaannya. Jadi jangan nunggu 3 bulan, jangan nunggu sebulan.
1-2 minggu udah ada fluttering atau flat, itu harus segera dicari tahu apa sebabnya. Nanti setelah usia masuknya 3 bulan dan seterusnya, kan sebulan sekali itu nimbangnya. Itulah kenapa nimbang itu sebulan sekali, karena kita ingin mendeteksi ini. Jangan sampai anaknya gagal tumbuh. Begitu dia ada fluttering weight, udah flat, apalagi flatnya sampai lebih dari sebulan. Karena sebulan ini bulan kemarin misalnya beratnya 6,9. Bulan ini beratnya 6,9. Anaknya umurnya 6 bulan lebih gitu kan. Kita kan berpikir nih, harusnya anak saya kan naiknya sekitar 300-400 gram gitu. Kok anaknya nggak naik? Nah, coba dianalisis. Kayaknya anaknya baik-baik aja kok, happy-happy aja, sehat-sehat aja. Saya yakin saya baik-baik aja. Saya mau nunggu sampai sebulan lagi. Silakan, gitu kan. Ternyata 2 bulan benar-benar nggak naik sama sekali. Nah, itu saatnya untuk pergi ke dokter. Jangan nunggu 3 bulan. Karena umurnya ini baru, apalagi ini baru MPASI, terus masih anak pertama, masih bingung, ada drama-drama anaknya kadang mau kadang enggak. Nah, jadi itulah seninya memang tetap menggunakan patokan ya, kapan nunggu sebulan, kapan harus setiap minggu ketahuan, tapi juga sangat boleh pakai feeling, sangat boleh pakai perasaan. Anak saya yakin baik-baik aja, saya mau ke dokternya misalnya bulan depan lihat lagi, silakan. Atau ini kayaknya saya ragu-ragu khawatir, saya mau ke dokter besok, nggak ada masalah. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Oke, tuh ternyata juga Pak Dokter juga udah nyinggung ya tentang mom insting gitu. Itu juga sebenarnya harus dipakai karena Pak Dokter sudah sampaikan yang betul-betul tahu sebenarnya keadaan anaknya itu adalah kita sendiri, ibu-ibunya. Pak Dokter ini dokter-dokter atau mungkin ekspertis yang lain itu hanya justru dapetin data-data anaknya itu justru dari ibunya itu gitu. Jadi dari kitanya dulu kita introspeksi seperti apa yang terjadi, baru nanti kalau memang ternyata kita kayak no idea lagi nih, nggak tahu lagi dia harus gimana gitu, boleh dicari seperti Pak Dokter seperti ini, seperti itu. Nah Pak Dokter lagi nih, ini aku rangkum aja dari kolom komen karena pertanyaannya banyak yang sejenis ya, ibu-ibu semua aku bantu rangkum. Salah satunya adalah ini kejadian kalau ternyata bayinya masih ASI nih Pak Dokter. Pertama, dia ternyata berat badannya kurang. Ini kejadiannya masih ASI eksklusif, jadi 6 bulan ya Pak Dokter. Apa yang harus dilakukan waktu si bayi itu masih ASI eksklusif aja, bayinya ternyata berat badannya tidak naik. Dan ada satu lagi justru yang menarik, ASI doang tapi malah overweight. Ternyata di kurvanya malah gitu berlebihan gitu, terus harus gimana gitu Pak Dokter, Mangga? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. ASI eksklusif yaitu adalah memberikan ASI tidak dengan yang lain-lain ya, tidak ada susu formula, tidak ada air putih, tidak ada makanan. Itulah ASI eksklusif dan umumnya ASI eksklusif berlangsung selama 6 bulan ya. Nah, katakanlah kasusnya tuh 2 bulan, 3 bulan pertama bagus. ASI eksklusif. Ternyata di usia 3 ke 4 anaknya mulai melandai. Dia pindah dari Z-score 0 ke -1 misalnya. Dan ini berlanjut. Dari usia 4 ke 5 nggak naik. Dia pindah dari Z-score -1 sampai ke -2. Artinya apa? Dia sudah motong lebih dari 1 Z-score. Itu namanya faltering, bahkan menuju ke arah gagal tumbuh atau failure to thrive. Langkah pertama yang harus dipastikan adalah ASI-nya cukup atau tidak. ASI-nya cukup kok, buktinya pipisnya banyak gitu ya. Dan kan ASI yang terbaik, masa sampai ada sih ASI kurang atau mungkin kualitasnya jelek. Nah, ini yang memang harus dipelajari. Bahwa kadang kesulitan memberikan ASI eksklusif menyusui langsung saja, atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah direct breastfeeding, itu adalah kita tidak bisa melihat berapa yang keluar dari payudara ibu ke bayinya. Yang diisap itu berapa itu kan nggak bisa dilihat. Yang sering ini pengalaman saya sejak anak pertama saya ya, waktu itu saya juga masih berguru ke dokter anak, ke guru saya gitu kan, dan itu kemudian saya terapkan ke anak berikutnya, dan saya terapkan juga kepada pasien-pasien yang lain, dan ternyata ini juga didukung gitu ya oleh para ahli laktasi, yaitu sangat baik dan sangat boleh untuk dari awal tuh selain memberikan ASI langsung direct breastfeeding, tapi juga memberikan ASI perah. Kan tujuan ASI perah itu ada 2. Pertama adalah menstimulasi payudara tuh sesering mungkin agar produksinya ASI tetap baik. Yang kedua adalah kita jadi tahu gitu loh. Ini anak sebenarnya masih bisa ditambah atau enggak. Nanti langsung nih, ini kurang nggak sih? Kok berarti nggak naik gitu ya. Ternyata dikasih ASI perah tambahan, anaknya masih mau minum, berarti dia sebenarnya masih haus. Cuma orang tua nggak ngeh kalau anaknya itu sebenarnya masih lapar. Secara relatif dia masih lapar. Hanya melihat dari pipis, frekuensi diapernya basah berapa kali.
berarti anaknya nggak bagus. Itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalau memang dia perlu untuk diberikan ASI perah dan itu membantu untuk menilai secara objektif yang diminum dan berat badannya naik, itu bagus. Tapi sudah dikasih natain langsung, ASI perah juga diberikan. Ternyata berarti masih faltering weight juga. Anaknya sehat, tidak ada tanda-tanda sakit, tidak diare, dehidrasi, muntah, reflux bukan gumoh gitu ya. Jangan-jangan memang butuh diberikan pendamping ASI, misalnya diberikan susu formula mungkin ya. Atau mungkin tadi sudah yakin banget nih, ini anak saya stok ASI perah aman gitu ya, nggak kejar tayang. Kayaknya dikasih susu for juga anaknya belum tentu mau gitu. Kalau udah kenyang sama ASI perah, mungkin ada yang diberikan makan sebelum usia 6 bulan. Jadi ada beberapa opsi. Tapi ini tentu harus dianalisis terlebih dahulu karena tidak ada yang sama satu anak dan anak lain. Bahkan buat saya tuh katakanlah ada ibu ayah yang membawa anak kembar identik, dua-duanya punya masalah berat badan, itu dua-duanya bisa sangat berbeda sama sekali. Jadi buat saya tuh setiap pasien tuh pasti akan menguras otak gitu karena tidak ada yang sama. Jadi nggak bisa digeneralisasi di tubuh kita, nggak bisa. Nah, bagaimana kalau justru sebaliknya? ASI full eksklusif, bayinya melendung gitu ya. Bayinya obesitas. Obesitas pada bayi bisa terjadi. Tapi memang tadi kalau ASI eksklusif ya mau diapain gitu loh. Nggak ada anaknya nangis nggak boleh. Kamu udah obesitas nggak boleh, nggak mungkin seperti itu. Nah, nanti biasanya kita akan lebih mudah untuk mengevaluasi pada setelah usia 6 bulan. Tapi prinsipnya adalah kalau obesitasnya tidak wajar, jangan-jangan ada sindrom yang tertentu, konsultasikan bayinya ke dokter spesialis anak untuk dicari adakah masalah lain. Tapi umumnya kalau memang dia, apalagi kalau faktor genetik ya, lahirnya 4 kilo, ayahnya tingginya 180, ibunya tingginya 175, anaknya ayah mungkin gizi lebih gitu ya, dan itu genetik, bisa jadi anaknya juga akan gizi lebih di 6 bulan pertama. Itu yang harus diperhatikan satu-satu, dan kalaupun bingung ya sudah, boleh konsultasi ke dokter spesialis anaknya. Demikian, makasih. Oke deh, Pak Dokter, terima kasih banyak. Dan ini menarik, tadi disinggung tentang bayi kembar identik, tapi ternyata bisa jadi atau mungkin kejadiannya malah memang beda nih tumbuh kembangnya gitu. Nah ini juga kita sudah hadir, ada di Zoom. Kebetulan banget kasusnya seperti yang tadi Pak Dokter ceritakan, punya bayi kembar begitu. Nah mangga nih ada ASI, boleh pertanyaannya disampaikan langsung sama Pak Dokter ya. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Dokter dan semuanya. Jadi gini, anak saya kebetulan kembar usia 38 bulan ya. Aduh, deg-degan nih tanyanya. Jadi ini yang kakak itu dok, kakak kan diadopsi ya. Dia itu lebih banyak minum sufor daripada makan, tapi badannya bisa tinggi. Gede tinggi, beratnya 14, tingginya berapa ya lupa. Kalau si adik ini mau makan, emang pertamanya kan full ASI ya. Kesininya mau sufor juga sama UHT kayak gitu. Mau makan, tapi kenapa malah berat badannya sampai sekarang baru 12,1. Udah itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asi, pertanyaannya bagus sekali ya. Saya langsung jawab aja deh tentang bayi kembar, anak kembar sorry, bahkan anak kembar identik gitu ya. Saya sering, apalagi kalau mungkin modelnya seperti kuliah WhatsApp gitu ya, itu dok anak saya beratnya sekian, tingginya sekian, yang parsial sekian, saya pasti dijamin nggak bakal bisa membayangkan anak bentuknya seperti apa. Karena bagi kami kalau tidak melihat langsung, kami akan terbantu kalau bisa membayangkan lewat kurva pertumbuhan. Jadi karena tadi saya sudah jelaskan, pada saat menjelaskan kurva pertumbuhan itu ada dua hal. Posisi pada saat itu ya, dan itu harus lengkap ya, nggak cuma berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, minimal itu untuk bisa melihat postur anaknya. Nah, yang kedua adalah ada proses. Jadi lihat kurvanya, kakaknya kembar identik, anak yang ayah pertama 14 kilo, anak yang kedua 12 kilo, tapi masing-masing tracknya bagus. Dari awal nih si kakak misalnya kurvanya tuh stabil di Z-score 0. Dan dia tumbuh konsisten di Z-score 0. Dia tumbuh di itu posisi jalurnya. Jadi dari awal dia stabil di Z-score -1. Kita tidak boleh menyimpulkan yang Z-score -1 di bawah 0, apalagi -2, itu lebih jelek gizi dibandingkan 0. Itu adalah pemahaman yang salah. Kenapa? Karena tiap anak itu punya jalurnya masing-masing. Kenapa ada gambar hijau di tengah Z-score 0, -1, -2? Itu bukti bahwa
anak itu beragam. Ada anak yang terlahir dari ayah yang tingginya 190 dan ibunya 180 cm. Ada anak yang terlahir dari ayahnya 160 cm dan ibunya 150 cm. Pasti dijamin beda itu bentuk cetakan ke depan. Atau sebaliknya, ayahnya 175, istrinya 185, balik ya. Atau sebaliknya. Jadi itu menggambarkan bahwa dimanapun kurvanya, asal polanya tumbuh stabil, itulah anaknya tumbuh. Dan lihat proporsi dengan tinggi badannya. Jadi kalau misalnya, aduh kok si kakak gampang nih 14 kilo, adanya 12 kilo. Belum tentu si ade lebih jelek dibandingkan si kakak. Jangan-jangan si ade itu stabil di Z-score -1, tapi dia tumbuh. Kakak mungkin dulu pernah di plus 1 atau plus 2, terus turun jadi plus 0. Itu malah nggak bagus. Jadi kita akan bisa menilai kalau melihat kurva pertumbuhannya. Maka harus ada buktinya. Dari lahir sampai sekarang ada di mana nih kurvanya, tumbuh atau tidak. Tapi kalau memang, ya nih kurvanya seperti ini, dan memang si ade nggak bagus. Dulu sama kayak kakak, sama-sama di Z-score 0. Sekarang dia di Z-score -2. Nah itu berarti namanya faltering weight. Jadi nggak bisa diceritain secara lisan, harus lihat kurva pertumbuhannya. Tapi tadi ya kalau bingung ya boleh aja sih konsultasi ke dokter spesialis anak. Mungkin itu yang bisa saya komentari, Ibu Asis. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Oke, tapi ini kayaknya Ibu Asi udah komen nih di kolom komen, langsung terjawab ke Pak Dokter. Alhamdulillah Ibu Asi ya, terima kasih banyak ya. Ini karena kebetulan kita cuma punya waktu sedikit lagi sama Pak Dokter, saya prioritaskan dulu sama yang sudah join di Zoom ya. Ada Ibu Delvi setelah sekarang ya, kemudian setelah ini ada satu lagi Ibu Gali. Mangga Bu Delvi, ini jauh nih dari Medan. Ada yang mau ditanyakan sama Pak Dokter langsung, silakan. Di unmute dulu. ya. Iya. Nah, oke. Silakan. Mami, selamat malam dokter. Saya mau menanya nih dokter. Saya kan punya bayi, sekarang tuh 8 bulan. Jadi 2 bulan terakhir ini dia tuh berat badannya itu stuck di 6,3. Dan dari lahir memang di posyandu di sini nggak ada pengukuran tinggi dan lingkar kepala dok. Jadi tiap bulan 2 bulan ini dia kan nggak imunisasi karena sakit. Yang mau saya tanyakan, ada nggak pengaruhnya dengan makanan instan dengan sakitnya itu menurun badannya gitu dok? Jelaskan dok. Ya, terima kasih. Maaf tadi saya lupa, anaknya umur berapa Ibu sekarang? Umurnya 8 bulan dok. Baik, dengan dan 6,3. Baik. Ya, terima kasih Bu Delvi, ini pertanyaan sangat bagus ya. Mungkin pertanyaan penutup yang sangat baik. Jadi saya menyambung nih dari pertanyaan Ibu Asis sebelumnya ya, bahwa ya saya tidak bisa membayangkan seperti apa karena nggak ada kurva pertumbuhannya. Untuk bisa mencapai 6,4 di usia 8 bulan kan harus ada tuh proses lahirnya berapa kilogram, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi harus lihat trennya. Karena kalau misalnya membandingkan, iya nih anak teman saya umurnya 8 bulan berarti sudah 10 kilo misalnya ya. Ya ternyata kalau memang kurvanya berbeda tentu akan jalurnya berbeda, pasti akan berbeda pola pertumbuhan. Itu harus dipahami dulu. Tapi tadi gue cerita anak sini udah 2 bulan berarti nggak naik-naik juga. Atau bahkan anak saya sudah 3 bulan berarti nggak naik-naik juga. Ibu sudah mencari tahu dan belum ketahuan juga. Apakah ada hubungan dengan makanan instan? Nah, nanti harus dievaluasi nih. Makannya bagaimana? Apakah dalam arti dia cukup lahap atau tidak lahap? Dan jangan lupa ya, ini kan masih ASI plus MPASI. Bagaimana para pemilihan ASI-nya? Walaupun secara alami dari usia 6 ke 9 bulan itu memang kalau bisa dikuantitaskan itu mungkin dan sangat mungkin konsumsi ASI akan makin berkurang secara alami, secara wajar karena dia sudah mulai kenyang sama makannya. Tapi tetap ASI itu punya peran yang dominan untuk bisa menaikkan berat badan sampai usia sekitar 12 bulan. Itu juga dievaluasi. Jangan-jangan dia ASI-nya kurang. Apakah mungkin perlu ditambah dengan susu formula? Misalnya, untuk tadi makannya memang harus ditambah kuantitasnya, tapi anaknya nggak mau. Karena anaknya usia 8 bulan masih dikasih makanan bubur saja. Bubur campur ya, blend. Padahal saya sangat banyak menemui anak-anak tuh usia 7-8 bulan sudah nggak mau dicampur. Mungkin mau dipisah. Nasinya sendiri, lauknya sendiri. Jadi nggak dicampurnya tuh di sendok, bukan di piringnya. Dia lebih happy. Atau tadi makannya harus bener-bener ngeliat orang tuanya makan. Kalau perlu mereka saling suapan. Si bayi nyopin orang tua nyopin bayinya. Jadi nggak ada keterlibatan secara aktif gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan orang tuanya ngasih makannya sambil
cemberut atau sambil mukanya sendu gitu ya. Padahal anaknya tuh pengen lihat orang tuanya tuh ngakak atau ngiki gitu supaya anaknya juga ikutan happy. Mungkin saja hal seperti itu berpengaruh ke kuantitas makanan yang masuk ke mulut si anak tadi. Jadi itu harus dilihat kenapa beratnya nggak naik-naik. Nah, tadi saya ingin komentar juga tuh masalah tinggi badan dan lingkar kepala yang tidak diukur. Itu saya sangat-sangat menyayangkan. Padahal isu stunting itu isu nasional sudah 10 tahunan kalau saya perhatikan ya. Ini jadi dananya juga cukup besar gitu ya dari pemerintah pusat, tapi bahkan di Medan bukan dari ya nggak jauh-jauh banget itu ya. Kok nggak sampai nggak diukur tinggi badan itu buat saya itu miris sekali gitu. Padahal harusnya tuh mengukur tinggi badan lingkar kepala itu adalah kompetensi dasar semua sampai ke pelosok terpencil harusnya itu dikerjakan. Akhirnya ya sudah Bu, kalau memang tidak diukur oleh petugas kesehatan, Ibu modal sendiri saja. Beli meteran tinggi badan sendiri, beli meteran baju lingkar kepala itu dikerjakan saja Bu. Kalau Ibu tinggal ukur, Ibu tinggal plot. Jadi kalau posyandu tidak memeriksa, Ibu sendiri memeriksa. Bahkan mungkin Ibu bisa membantu warga sekitar atau teman-teman Ibu untuk ikut memeriksakan. Kalaupun Ibu boleh nih, silakan ke tempat saya diukur tinggi badannya, saya bantu ukurkan plot di buku KIA, itu akan sangat membantu. Jangan-jangan anaknya ada yang perawakan pendek, ada yang stunting, nggak pernah ketahuan karena nggak diukur tinggi badan, atau bahkan mikrosefal, lingkar kepala kecil, anaknya terlambat perkembangan, itu kan juga tidak sederhana, itu harus segera konsul ke dokter anak. Jadi orang lain nggak bisa mengerjakan, petugas kompeten nggak bisa mengerjakan, Ibu bisa mulainya. Dan ternyata tadi masalah, tadi kan anak saya udah 2 bulan nggak ditimbang, gara-gara sakit. Jadi karena saya ke posyandu cuma buat imunisasi, jadi karena nggak ada imunisasi, saya nggak nimbang. Nah itu saya juga sebenarnya sedih gitu ya. Ada 2 hal. Yang pertama adalah ya kita bisa beli timbangan sendiri sebenarnya. Yang kedua, sebenarnya batuk pilek, sakit ringan, nggak pakai demam, ya, yang anaknya meler, yang bisa terjadi setiap bulan, itu bukan halangan buat imunisasi. Tetap anak tuh boleh diimunisasi walaupun sedang batuk pilek atau common cold. Dan ini memang sayangnya masih belum dipahami oleh banyak petugas kesehatan di berbagai tempat. Dan ini yang kadang menjadi penghalang anak dibawa ke posyandu, nggak diukur berat badannya, ada faltering nggak ketahuan. Setelah 3 bulan baru ketahuan ternyata anaknya faltering. Jadi ya sudah, dalam hal seperti ini mungkin ya komunitas Motherland ini mungkin bisa saling mendukung ya. Misalnya nanti udah ya kita buat semacam posyandu perjuangan gitu ya. Ini ada posyandu asli, nanti ada posyandu perjuangan. Karena posyandu yang aslinya nggak kasih ngukur tinggi badan lingkar kepala ya. Apa-apa kan boleh dong buat saingan untuk kebaikan kita semua. Nanti benar-benar posyandu aslinya ikutan juga gitu ya. Itu kira-kira yang bisa saya komentari. Terima kasih. Oke deh, semoga menjawab ya Bu Delvi ya. Tapi by the way, Pak Dokter menjawab tadi tantangannya Pak Dokter. Kita ini Madeleine ini sudah menetaskan satu sekolah virtual untuk ibu-ibu perempuan dan salah satunya adalah ada materi tentang deteksi dini tumbuh kembang anak, juga stimulasi dan itu diajarkan Pak Dokter bagaimana plotting di KMS, bagaimana kita tadi Pak Dokter sudah sampaikan beli meteran baju dan kita diwajibkan punya mahasiswinya seperti itu. Begitu Pak Dokter. Baik, terima kasih banyak ini waktunya ternyata sudah cukup ya Pak Dokter ya. Kita benar-benar ngerasa apa ya mungkin lebih dari sekedar kita berterima kasih sama Pak Dokter. Kita semua di sini insya Allah tercerahkan. Dan untuk yang belum pertanyaannya belum disampaikan, mudah-mudahan kita ayo warga Madeleine kita demo rame-rame lagi. Siapa tahu nanti ada kesempatan lagi bisa ngundang lagi Pak Dokter dengan bahasan lagi yang lebih oke, lebih keren dan lebih ditunggu-tunggu lagi sama seluruh warga Madeleine. Seperti itu. Pak Dokter, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus Pak Dokter. Jangan kapok diundang lagi sama Madeleine ya Pak Dokter ya. Terima kasih kembali. Salam sehat semuanya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Tapi kebetulan nih untuk yang lainnya jangan dulu di live ya. Karena kita bakalan bagi-bagi hadiah. Ya, ini kalau waktunya bagi-bagi hadiah pasti semuanya udah pada standby nih. Ayo siapa yang mau hadiah? Aku sudah kasih kisi-kisi terutama yang ada di WhatsApp group akan ada 5 hadiah. Satu diantaranya adalah hadiahnya adalah merchandise Motherland, kemudian juga ada merchandise Motherland lagi, kemudian ada 3 beasiswa untuk sekolah di Mother University full beasiswa. Siapa yang mau? Silakan di komen ya. Dan pertanyaan sebenarnya gampang banget dan kita cepet-cepetan jawab di kolom komentar gitu. Singkat, padat, dan mudah banget untuk bisa dapetinnya. Nanti akan dibantu sama Minmot untuk bisa direkap ya. Oke deh, apa sudah siap? Jawab.
Sudah siap? Sudah siap? Komen dong. Sudah siap dengan pertanyaannya? Siap. Oke deh. Mau katanya siap. Merchandise kita punya tumbler atau kita juga punya groceries bag. Silakan bisa dipilih atau kita punya apron yang cantik banget kayak gitu. Oke ya, siap ya, siap. Pertanyaan pertama adalah gampang banget. Siapakah Motherland? Yuk, silahkan di komentar terbaik, komentar tercepat akan aku menangin. Atau nanti aku dibisikin sama Minmot. Siapakah Motherland? Silahkan komen. Ayo mana? Wah, 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 wah. Langsung sekalian. Sekaligus. Masuk banyak. Mana nih, mana nih, mana nih? Sebentar saya manjat dulu ya, nge-scroll. Oke, Dewa. Udah rame nih. Oke. Mana ya? Ada yang bilang aku dan kita semua ibu, mama, bunda, mami, emas, semua se-Indonesia katanya. Ada Vela, Leli, grup komunitas ibu-ibu. Ibu-ibu yang terbaik yang haus ilmu parenting, komunitas ibu-ibu hebat. Madeline adalah rumahku, tempat berbagi kisah bareng ibu hebat. Baper deh gue. Komunitas mother hebat. Mama yang gabung untuk menambah ilmu. Oke deh, saya pilih aja ya berdasarkan suka-suka saya. Pemenangnya adalah ada mana ya? Ayo lo. Mana ya? Yang oke nih, yang kayaknya yang belum pernah menang nih. Madeline adalah jeng jeng jeng. Oke, ini yang paling teratas aja deh. Karena semuanya jawabannya bagus-bagus semua. Ada Zumi Zuzu ya. Selamat ya. Mendapatkan merchandise Madeline nih. Aku komen nih. Selamat. Oke deh. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan kedua adalah narasumber kita yang tadi itu namanya siapa? Silahkan di komen. Ayo. Siapa ya namanya ya? Nah, nih. Oke, aku udah nemu. Ini kayaknya gara-gara cepet-cepetan jadi pada typo ya nulisnya ya, ngetiknya ya. Tapi yang jelas aku akan menangin yang memang benar-benar jawabannya spesifik gitu ya. Ada Lita Istiana. Selamat ya. Aku komenin juga. Ya nanti yang menang silakan hubungin Minmot. Di screenshot kasih bukti kalau sudah menang. Oke deh, next pertanyaan ketiga. Ini seputar tentang Mother University ya. Mother University ini sekarang sudah buka angkatan selanjutnya. Pertanyaannya adalah, angkatan keberapa Mother University yang sedang dibuka pendaftarannya? Silahkan di kolom komen. Angkatan keberapa? Ayo. Angkatan ke? Bentar. Mana.
Mana. Wah, ada yang bilang angkatan ke-8 nih beda sendiri. Oh, ada yang bilang angkatan ke-6 malah ya. Sebentar. Nah, ini nih aku udah ketemu pemenangnya. Ya, yang benar adalah sekarang kita sudah buka untuk angkatan ke-7. Dan yang sedang berjalan kelasnya adalah angkatan ke-6. Jadi yang mau join silakan ya. Yang menang aku komen. Selamat. Mana tadi kok jadi hilang sih yang menang? Kok jadi hilang yang menang ini? Ada Indah Lydia. Selamat ya. Selamat, kamu sudah mendapatkan beasiswa di Mother University 100%. Oke deh. Nah, ini ada 2 lagi beasiswanya. Tapi pertanyaannya akan sama aja. Kira-kira kalian sendiri nih ya, pengen banget nggak sih ikut di Mother University, ikut kelasnya di sana? Soalnya kayak tadi nih, di Mother University itu diajarin loh gimana caranya kita plotting kurva, gimana caranya kita baca. Jadi kita bisa deteksi anak-anak kita sedini mungkin untuk tadi stunting, mencegah misalkan dia berat badannya kurang, tingginya kurang, atau mungkin justru obesitas atau overweight kayak gitu. Ada juga nanti kelas yang diisinya itu tentang kesehatan keluarga. Jadi nanti kita sharing bareng-bareng apa aja sih kira-kira apa ya kayak persiapan obat-obatan atau mungkin P3K yang harus kita kenali untuk keluarga kita jikalau terjadi sesuatu yang berupa sakit menimpa keluarga kita. Ada juga tentang komunikasi keluarga, pokoknya banyak banget, ada 12 materinya. Nah, kira-kira siapa yang mau ikutan Mother University dan motivasinya apa sih? Silakan tulis di kolom komen, ada 2 beasiswa Mother University yang akan aku bagiin. Mangga. Ayo. Siapa? Ada 2 orang ya. Aduh katanya pengen banget. Kepleset nih, tadi tangannya mau pencet 7. Iya nih, pasti deg-degan ya. Pengen cepet-cepetan. Mana. Oke. Ingin jadi ibu yang cerdas, ingin belajar dan mencari ilmu. Pengen, Mam, saya pengen bisa baca kurva biar gak insecure. Baca BB anak, bener banget sih nih. Pengen, tapi biayanya belum memadai. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. By the way, kita punya visi misi di Mother University ini, kita pengen menjangkau ibu-ibu tanpa batas ruang dan jarak sebenarnya ya. Jadi memang kegiatannya akan 100% online melalui Facebook group private yang invite only. Dan kegiatan belajar mengajarnya seru banget, santai dan menarik dan penuh tantangan. Tapi juga nggak nguras kantong lah ya. Jadi investasinya sangat-sangat murah banget. Aku nggak mau bilang murah sih, tapi investasinya worth it lah ya, begitu. Oke, 2 orang. Aku akan pilih 2 orang. Silakan. Silakan, ada 2 orang. Nah, aku udah pilih 1. Ada Yunike Paramita, katanya pengen banget Mami biar bisa jadi ibu yang baik buat anak. Alhamdulillah, dapat beasiswa 100%. Silakan ya di screenshot kemudian dilaporkan kepada Minmot. Aku komen nih, supaya tidak kehilangan jejaknya. Oke, kemudian satu lagi. Tunggu. Nih, ada Delvi tadi yang nanya dari Zoom ya, katanya di MU ini aku melek banget Mami dengan perkembangan anak. Yang tadinya aku insecure, bisa tahu bisa enggak, malah sekarang seneng ngikutinnya, alhamdulillah. Pokoknya seru deh, fun banget lah belajarnya. Terbukti ini kita udah sampai angkatan ke-6 loh, dan kita lagi buka lagi untuk angkatan ke-7. Oke. Ada lagi? Siapa lagi ya? Saya pilih 1 lagi. Oke, ada Teresia Noviana Indra.
Selamat ya, ini bagus banget. Katanya pengen banget karena sadar betul bahwa sebagai ibu sangat perlu belajar banyak hal. Nggak hanya learning by doing, yes, tapi perlu banget dibekali dengan teori yang bisa diterapkan dalam tumbuh kembang anak. Ini benar banget. Karena sebenarnya nggak cuma teori doang, jadi kita juga harus combine dengan praktek juga. Jadi tapi juga nggak bisa juga dengan hanya praktek aja kalau kita juga nggak punya teorinya. Bener banget nih Bu. Terima kasih ya sudah mau join dan selamat. Oke deh. Nah, kita juga sudah di penghujung acara, sudah 4 menit lagi. Sekali lagi aku ucapin terima kasih sudah mau join malam hari ini. Kalian keren banget, komenan-komenannya juga banyak dan aku juga ngeliat di kolom komentar satu sama lain ibu-ibu saling support ya. Keren. Terima kasih banyak. Dan for information live ini kita akan keep di dalam Facebook group. Jadi siapapun masih boleh menonton ulang tayangannya dan boleh di-share ke siapapun. Jadi nanti ada teman, keluarga, siapapun pokoknya tinggal di-share aja videonya live kita malam hari ini supaya nanti yang pinter nggak cuma kita-kita aja tapi juga orang lain. Jadi kita rame-rame nih pinternya kayak gitu. Sehat-sehat ya seluruh ibu dimanapun berada, khususnya untuk warga Madeleine yang belum gabung silakan gabung ke Madeleine gratis loh ya. Sehat-sehat, jangan lupa bahagia, jangan lupa mengasihani diri sendiri, jangan lupa untuk tetap punya waktu sama diri sendiri, jangan lupa untuk tetap mengingat kebutuhan diri sendiri karena kita tahu kita kalau udah jadi ibu bawaannya antara fokusnya sama anak dan karena kita juga jadi istri fokusnya sama suami akhirnya kita nggak mikirin diri kita sendiri. Sehat-sehat terus, bahagia dan semoga sejahtera. Oke deh, kalau begitu aku akhiri live kita malam hari ini. Sampai jumpa di live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Zoom ya.